adalah malfunction ya. Malfunction jadi fungsinya tidak sesuai dengan yang semestinya ya. Jadi malfunction dari eh, beberapa peralatan ya, malfunction, misoperation, and less reliability of equipment. Jadi peralatan mengalami malfunction, misoperasi dan reliabilitas atau keandalan yang kurang ya. Berikutnya shorten life expectancy of equipment ya. Jadi harapan hidup yang lebih pendek dari peralatan ya. Jadi harapan hidup peralatan menjadi lebih pendek. Misalnya alat itu diprediksi oleh pabrikan akan berumur 6 tahun. Setelah 6 tahun baru diganti, ternyata baru 3 tahun saja harus sudah diganti ya. Itu salah satunya bisa diakibatkan oleh permasalahan kualitas daya. Nah, kemudian excessive heating of cables, motor, and transformer. Pemanasan berlebih yang biasanya terjadi pada kabel, pada motor-motor listrik, dan pada trafo ya. Nah, berikutnya yang kelima, permasalahan yang bisa terjadi akibat adanya permasalahan kualitas daya ya. Eh, Protection relay fault stripping. Jadi proses stripnya relay itu salah gitu ya. Harusnya trip malah enggak, harusnya enggak malah trip gitu ya. Nah, jadi si fungsi ya malfunction dari protection relay. Nah, kemudian yang keenam ya, eh, beberapa peralatan ukur atau alat ukur bisa mengalami kesalahan ukur ya. Jadi beberapa peralatan ukur atau instrumen ya, ketika melakukan pengukuran ya, hasil pengukurannya bisa salah. Itu juga termasuk permasalahan yang timbul akibat permasalahan kualitas daya atau efek yang timbul akibat masalah kualitas daya. Lalu yang berikutnya flickering of lighting ya. Nah, berkedipnya lampu ya. Jadi lampu berkedip-kedip dan itu ya berpengaruh terhadap kesehatan. Yang kedelapan, economic impact ya. Dampak ekonomi ya, yaitu ya si investor menjadi tidak tertarik gitu ya terhadap kegiatan infrastruktur ya. Jadi kegiatan atau sektor infrastruktur kurang menarik bagi para investor. Nah, karena apa? Karena permasalahan ekonomi ya. Nah, mungkin sebagai contoh, tapi kalau ini sih bukan karena kualitas daya ya. Nah, misalnya kan dari beberapa tahun ke belakang ya, itu kan rame orang bikin apartemen ya, penuh, penuh, penuh ya. Nah, sekarang yang kebetulannya waktunya tidak pas ya, bikin apartemennya di masa pandemi, nah itu banyak yang tidak laku ya, perumahan juga banyak yang tidak laku gitu ya. Nah, ini tentu akan berdampak ekonomi gitu ya. Nah, kebanyakan kan developer itu ketika membangun, ya dia ngutang gitu ya. Nah, sementara yang sudah dibangun mau dijual ya pembelinya jarang gitu ya. Karena pengaruh apa namanya misalnya ya ketahanan ekonominya kurang bagus ya karena efek pandemi gitu ya. Nah, ini pun ya permasalahan kualitas daya listrik pun bisa menimbulkan efek lain ya yang berdampak kepada bidang ekonomi ya sehingga ya investor ya tidak akan tertarik ke proyek infrastruktur. Ngapain misalnya bikin apartemen, ngapain bikin perumahan ya, tidak apa namanya pembelinya sedikit gitu ya. Mungkin orang lebih mengutamakan makan dulu gitu ya dibandingkan dengan membeli apartemen dan sebagainya. Nah, itu ya di sini beberapa contoh ya hal yang bisa ditimbulkan akibat adanya permasalahan kualitas daya. Nah, tentu hal-hal ini kan tidak kita harapkan ya. Tentu hal ini sangat tidak kita harapkan. Nah, oleh karenanya ya yang namanya eh, permasalahan ini ya harus diatasi.
Ini mohon maaf Bapak tutup dulu ya, ternyata hang nggak mau maju ini slide-nya. Test manager. Ya ini tadi ya sudah kita bahas berbagai hal yang merupakan impact dari permasalahan atau isu kualitas daya. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya pertumbuhan kenaikan ya kepedulian terhadap kualitas daya ya. Jadi di sini akan dilihat bagaimana semakin ke sini ya orang semakin peduli ya terhadap permasalahan kualitas daya. Peralatan-peralatan beban, nah itu lebih sensitif ya terhadap variasi kualitas daya ya. Di sini PQ ini power quality ya. Jadi beban peralatan itu lebih sensitif terhadap variasi kualitas daya dibandingkan peralatan-peralatan pada zaman dulu ya. Jadi peralatan-peralatan sekarang itu lebih sensitif terhadap permasalahan kualitas daya dibandingkan dengan peralatan-peralatan dulu. Nah, peralatan-peralatan di zaman sekarang biasanya mengandung mikroprosesor ya dan juga sistem kontrol dan peralatan-peralatan elektronika ya. Jadi peralatan-peralatan sekarang itu mengandung ya kontrol mikroprosesor dan elektronika daya. Nah, sehingga perhatiannya juga tentu berbeda ya dengan permasalahan kelistrikan dulu ya. Nah, bahkan dulu mah belum ada istilah power quality ya. Nah, jadi power quality atau kualitas daya ini ya. Nah, kenapa kita lebih konsen ya karena sekarang peralatan-peralatannya yang ada ya lebih sensitif terhadap kualitas daya ya. Salah satunya ya yang lebih sensitif terhadap tegangan. Nah, kemudian ya yang berikutnya kenaikan level harmonisa ya, kenaikan level harmonisa dari sistem tenaga ya. Nah, itu semakin meningkat ya, semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penggunaan adjustable speed drive ya atau ASD, kemudian switching mode power supplies atau SMPS ya. Dan akibatnya ya orang menjadi lebih peduli ya tentang impact selanjutnya pada masa yang akan datang terhadap kapabilitas atau terhadap kemampuan dari sistem ya. Nah, jadi dalam hal ini ya
Nah, kenapa sih kita lebih lebih respect ya, lebih peduli terhadap kualitas daya ya karena ternyata ya banyak pertimbangannya ya. Jadi peralatan-peralatan yang sekarang lebih sensitif ya. Nah, bahkan ya apa namanya sudah melibatkan peralatan elektronika daya dengan kontrol mikroprosesor ya. Nah, kemudian adanya peningkatan level harmonisa juga ya. Nah, ini naik seiring dengan kenaikan penggunaan peralatan lain yang dibutuhkan seperti adjustable speed drive dan eh, switching mode power supply. Berikutnya ya, pengguna akhir ya, end user seperti kita-kita ini kan termasuk kategorinya adalah end user ya. Karena kita berada di ujung dari apa namanya sistem tenaga listrik yang umum ya. Jadi kita berada di bagian ujung dari sistem penyaluran tenaga listrik ya, mulai dari pembangkitan, transmisi sampai distribusi ya. Nah, dalam hal ini yang disebut end user itu ya pelanggan ya yang menggunakan listrik ya. Biasanya yang dimaksud adalah pelanggan tegangan rendah ya 380 220 volt. Nah, the end user having better knowledge and awareness of PQ ya, such as interruption, sag, switching, transient to challenge the utilities in providing better power quality. Nah, kemudian ya, kenapa kita harus lebih peduli ya terhadap power quality? Di sini adalah growing concern over quality ya. Beberapa beban ya sekarang itu terinterkoneksi dalam jaringan ya, seperti dengan server, peralatan telekomunikasi, dan stasiun pengindra lainnya ya. Kegagalan ya dari salah satu komponen akan berakibat pada kolapsnya sistem ya. Nah itu ya, jadi hanya karena si apa namanya satu beban yang di paralel ini ya ternyata eh, akan menyebabkan sistem menjadi kolaps atau mengalami kegagalan. Nah, berikutnya bisa kita lihat di sini power quality problem evaluation ya, evaluasi permasalahan kualitas daya. Evaluasi permasalahan kualitas daya. Nah, dilakukan dengan cara apa? Nah, yang pertama ya langkah pertama dari evaluasi kualitas daya adalah identif identify problem kategori ya. Jadi mengidentifikasi kategori permasalahan kualitas daya atau melakukan klasifikasi ya permasalahan kualitas daya. Ini masuk kemana, ini masuk kemana. Nah, identify problem kategori ya diantaranya misalnya ya voltage regulation atau unbalance. Kemudian voltage check atau interruption. Berikutnya adalah flicker, berikutnya adalah transient, dan berikutnya lagi adalah harmonic distortion ya atau distorsi harmonik ya atau cukup disebut harmonisa saja ya. Nah, jadi identify dulu, identifikasi permasalahannya apa ya, apakah ini sebelah ke kanan itu contoh gitu ya. Apakah permasalahannya voltage regulation sehingga terjadi unbalance? Apakah voltage sesuatu yang tidak diharapkan ya?
Apakah flicker hanya berkedip atau transient ya. Nah, kalau transient itu kalau naik naik eksponensial, kalau turun turun eksponensial juga ya. Nah, setelah langkah ke satu ya, mengidentifikasi kategori permasalahan, maka kita masuk ke yang kedua, problem characterization ya. Jadi melakukan karakterisasi permasalahan. Nah, untuk pengukuran dan pengumpulan data dari metode ini ya, problem characterization, maka dilakukan apa namanya? Proses pengukuran atau pengumpulan data. Jadi dilakukan proses pengukuran atau pengumpulan data ya. Nah, baru dianalisis dengan metode kausis ya atau karakteristik atau equipment impact yang lain. Nah, itu namanya problem characterization. Nah, yang berikutnya yang ketiga, identify range of solution. Nah, jadi mengidentifikasi range atau rentang dari apa namanya daerah yang akan dilindungi ya. Kemudian mengevaluasi hasil solusinya dan selanjutnya terakhir adalah membuat solusi yang optimum. Nah, itu beberapa hal yang terkait dengan power quality atau kualitas daya. Langkah berikutnya bisa kita lanjutkan ya dengan mengidentifikasi solusi yang mungkin ada apa saja. Ada utility transmission system, distribution system, customer ya, end use customer interface ya, end use customer system, equipment design, ini specification. Lalu setelah itu baru terakhir melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ya metode atau analisis atau prosedurnya seperti apa ya. Nah, jadi untuk evaluasi ini ya, mau menentukan solusi evaluasi, cari ya metodenya dulu ya, modelnya, baru analisis, baru kemudian prosedur. Dan terakhir ya, eh, lakukan ya evaluasi ekonomi di sini ya, evaluasi ekonomi ya. Karena ini berhubungan dengan optimum. Evaluasi ekonomi di dalam solusi yang memungkinkan. Berikut adalah ilustrasi yang menunjukkan result of a survey on the causes of poor quality problem. Nah, jadi kalau kita lihat ya dari sisi customer nih, permasalahan kualitas daya itu natural atau alami 60%, ya berikutnya utility 17%, kemudian customer 12%, kemudian yang lain-lainnya 8 dan 3%. Nah, yang berikutnya ya yang sebelah kanan ya, kalau yang sebelah kiri kita dapat ya beberapa hampir mirip ya. Yang sebelah kanan ini ada utility ya 1% saja, naturalnya sama 66%, utility perceptionnya 0 ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya dari sisi utility perception itu yang paling banyak natural alami ya, atau tetangga ya, atau orang lain. Izin bertanya boleh Pak? Ya, ya boleh. Maksud alam itu maksudnya gimana Pak?
Nah, jadi ada beberapa permasalahan kualitas daya ya karena gangguan yang sifatnya alamiah gitu ya. Nah, jadi sifatnya alamiah. Jadi dari sifat alami ya. Jadi misalnya pada suatu saluran tenaga listrik ada gangguan misalnya karena cuaca ya sehingga kualitasnya mengalami penurunan ya. Nah, itu kan alamiah gitu ya. Jadi penyebabnya dari alam gitu ya. Nah, kemudian ada juga kan penyebabnya dari customernya sendiri gitu ya. Jadi misalnya customernya yang ceroboh atau penggunaan alat-alat yang tidak pas dari sisi customer gitu. Nah, kemudian dari sisi utility ya, dari sisi penghasil tenaga listrik juga bisa seperti itu gitu ya. Jadi misalnya dari sisi PLN-nya ketika listrik sudah dibangkitkan, sudah saja tidak dilihat lagi dari sisi kualitasnya. Jadi yang disebut natural atau alamiah itu ya yang berasal dari alam ya. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, oke. Nah, berikutnya adalah general classes of power quality problem ya. Jadi kelas umum permasalahan kualitas daya ya. Nah, jadi di sini general classes of power quality problem. Nah, principal phenomena ya causing electromagnetic disturbance as classified by the IEC. Nah, ini adalah klasifikasi ya atau kelas-kelas eh, fenomena ya yang akan menyebabkan gangguan elektromagnetik sesuai dengan standar IEC ya. Nah, pertama ada fenomena yang disebut ya conducted low frequency fenomena ya. Jadi fenomena frekuensi rendah yang dihantarkan. Conducted low frequency fenomena ya. Fenomena frekuensi rendah yang dihantarkan. Kalau dihantarkan, nah itu berarti melalui medium padat ya. Nah, di sini beberapa permasalahan yang termasuk kategori conducted low frequency fenomena diantaranya harmonik ya atau interharmonik, kemudian sinyal sistem atau istilahnya power line carrier, kemudian voltage fluctuation disebutnya flicker, voltage dip and interruption ya. Nah, disebut deep voltage atau swell ya. Kemudian apa seg ya. Jadi namanya voltage dip atau deep voltage atau voltage seg ya, bukan swell. Kalau swell itu over voltage. Kemudian voltage dip and interruption udah, voltage imbalan ya ketidakseimbangan beban, tegangan ya. Lalu berikutnya power frequency variation ya. Nah, jadi bervariasinya frekuensi dari sumber daya ya. Nah, berikutnya induced low frequency voltage ya. Nah, jadi sumber tegangan frekuensi rendah yang diinduksikan ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah DC in AC network. Nah, jadi di dalam rangkaian AC terdapat arus DC. Nah, kemudian yang berikutnya kalau tadi ya kategorinya conducted, yang berikutnya radiated ya. Jadi yang diradiasikan. Diradiasikan itu memancar ke segala arah tanpa membutuhkan apa namanya medium ya radiasi itu. Ada udara atau tidak ya dia tetap merambat. Nah, yang termasuk radiated low frequency fenomena diantaranya magnetic field, lalu electric field ya. Nah, jadi medan magnetik, medan listrik ya. Nah, itu fenomena yang menyebabkan eh, frekuensi radiasi menjadi sangat rendah ya. Nah, di sini radiated low frequency fenomena magnetic electric field. Nah, berikutnya conducted high frequency. Kalau tadi
conducted low frequency tadi. Yang sebelumnya low frequency, ini high frequency. Nah, induced continuous wave voltage or current unidirectional transient ya. Kemudian satu lagi adalah oscillatory transient. Berikutnya radiated high frequency phenomena. Nah, ini ada radiasi. Jadi fenomena radiasi. Jadi radiasi itu bukan seperti zat kimia ya. Ini ada pemancaran ya. Ada pemancaran gelombang elektromagnetik. Kemudian electromagnetic fields ya, continuous wave dan transient. Nah, lalu yang berikutnya adalah kita akan melihat ya electrostatic discharge fenomena ya di dalam satuan ISD dan nuclear electromagnetic pulse atau NEM ya. Nuclear electromagnetic pulse. Nah, berikut adalah kategori karakteristik fenomena ya elektromagnetik sistem tenaga listrik ya. Kategori dan karakteristik fenomena power system elektromagnetik ya. Nah, bisa dilihat ya. Ya mungkin kalau akibat fenomenanya tidak terlihat ya. Nah, tetapi coba lihat angka-angkanya, ukuran-ukurannya dan jangan sampai ketukar ya. Nah, misalnya dia termasuk transient impulsif ya, malah mengiranya impulsif 1 ya malah mengiranya ke 6 dan seterusnya. Nah, jadi di sini ya ada beberapa kategori karakteristik karakteristik fenomena sistem tenaga listrik. Nah, di sini bisa dilihat ya ada transient, ada impulsif, ada oscillatory, ada short duration variation, ada instantaneous, ada momentary, ada temporary. Nah, kemudian ya sebagai contoh untuk impulsif ada yang ordernya nanosekon, mikrosekon sampai milisekon. Nah, kemudian untuk yang namanya ya instan untuk interruption itu harus kurang dari 0,1 per unit ya. Seg itu 0,1 sampai 0,9 dan swell 1,1 sampai 1,8 dan seterusnya ya. Nah, dari sini yang biasanya paling banyak harus diketahui itu biasa interruption ya yang paling banyak diketahui. Nah, silakan dilihat dulu ya. Ada 7 besaran yang ada di dalam permasalahan kelistrikan ya. Nah, berikutnya ya, kan yang tadi itu ya proses itu ada yang namanya transient sama ada steady state ya. Kalau misalnya ya arus mengikuti kurva ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Lalu ada arus ya, sinus misalnya fungsi dari X ya. Nah, maka kan kita bisa menggambarkan kalau misalnya Y adalah cosinus X ya. Nah, maka kan tinggal kita gambarkan gini ya. Nah, maka ya di dalam kasus ini yang disebut transient adalah proses perubahan ya dalam perubahan variabel yang dapat dilihat ya selama proses transisi dari satu studi ke studi atau ke state berikutnya.
Nah, kemudian ya, kalau tadi yang pertama ini salah satu fenomena kualitas daya itu transient ya. Jadi ilustrasinya transient itu misalnya arus star ya. Ini adalah arus, ini waktu. Ketika di start arusnya nol dulu ya dan mungkin berosilasi, setelah itu stabil. Nah, daerah yang ini adalah eh, untuk apa namanya? Yang semula ya. Nah, sedangkan untuk yang sudah mendapatkan apa perbaikan ini dapatnya di sini. Jadi ini steady state lah, yang ini namanya steady state. Steady ya. Sedangkan yang ini transient. Jadi transient itu bagian dari perubahan variabel ya yang menghilang selama transisi dari satu kondisi steady ke operasi kondisi steady yang lain ya. Jadi meskipun seperti bisa tak terhingga kan tenaganya itu terbatas ya. Jadi nanti gini. Nah ini ya nanti bakal tambah satu lagi. Ya kalau nggak di atas di bawah sumbu ya. Nah, berikutnya ada impulsive transient. Kalau tadi transient saja, ini impulsive transient. Apa itu? An impulsive transient is a sudden non-power frequency change in the steady state condition of voltage, current, or both that is unidirectional in polarity, primarily either positive or negative. Nah, impulsif transient ya itu adalah peristiwa yang tiba-tiba ya, tapi non per frekuensi change ya. Uh, in the steady state condition of voltage, current, or both that is unidirectional in polarity. Nah, di gambar ini bentuknya bisa kita nyatakan sebagai bentuk gelombangnya ya 1,2 kali 50 pangkat min mu s ya kali 2000 volt. Nah, kemudian transient sendiri ada yang namanya oscillatory transient. Nah, osilasi transient itu definisinya apa? Bisa dilihat di gambar ya. Jadi silakan diamati dulu, dicermati dulu ya gambarnya apa saja gitu ya. Nah, jadi oscillatory transient juga ya merupakan a sudden non power frequency change in the steady state condition of voltage, current, or both ya. Jadi bisa tegangan arus atau kedua-duanya yang meliputi ya nilai polaritas positif dan negatif ya. Nah, jadi di sini tiba-tiba ya berosilasi itu ya naik turun ya. Jadi ini kan osilasi nih. Nah, jadi osilasi ada positif, ada negatif. Hanya ini non power frequency change ya. Jadi tidak perubahan frekuensinya itu non power ya. Jadi frekuensinya bukan frekuensi power. Kalau seperti PLN kan frekuensi power itu 50 Hz ya. Nah, ini non power frequency change.
Nah, kemudian high frequency transient, medium frequency transient, dan low frequency transient. Ya, jadi untuk osilasi transient sendiri ya, osilatori transient ada 3 ya, ada high, ada medium, ada low frequency transient. Nah, kemudian yang berikutnya adalah eh, yang termasuk permasalahan kualitas daya listrik adalah long duration voltage variation ya. Jadi variasi tegangan dengan durasi yang lama ya. Long duration voltage variation. Long duration variation encompass root mean square division at per frequencies per longer than 1 minute. Nah, jadi di sini ya yang disebut dengan variasi durasi lama itu terjadi penyimpangan ya nilai tegangan RMS atau arus RMS ya, arus efektif ya pada frekuensi daya ya, pada power frekuensi. Pada frekuensi misalnya 50 atau 60 Hz dan waktunya lebih dari 1 menit. Itu yang disebut dengan long duration voltage variation ya. Nah, jadi si tegangannya itu ya mengalami penyimpangan terhadap nilai RMS-nya pada frekuensi daya lebih dari 1 menit. Nah, berikutnya ya over voltage ya, over voltage dan under voltage. Over voltage ya, over voltage adalah kenaikan ya tegangan AC RMS lebih besar dari 110% pada frekuensi daya atau untuk durasi yang lebih dari 1 menit. Itu kita sebut over voltage ya. Jadi kenaikan ya tegangan RMS arus bolak-balik ya. Nah, kenaikannya itu lebih besar dari 110% atau terjadi untuk durasi yang lebih dari 1 menit. Nah, over voltage are usually the result of load switching. Biasanya ya yang namanya tegangan berlebih atau over voltage merupakan akibat dari switching beban. Nah, jadi pemindahan switching ya, switching beban, nah itu bisa menyebabkan yang namanya over voltage. Nah, kemudian yang berikutnya under voltage ya. Nah, kalau over voltage tadi kenaikan di atas 110, Pak under voltage adalah penurunan tegangan RMS AC sampai kurang dari 90% pada frekuensi daya atau untuk durasi yang lebih dari 1 menit. Switching beban ya, switching beban atau switching bank kapasitor ya. Nah, switching on beban ini switching on ya, ini satu kesatuannya. Switching on beban atau switching off bank kapasitor dapat menyebabkan under voltage ya, hingga regulasi tegangan dari peralatan pada sistem dapat menyebabkan tegangan kembali ya dalam batas-batas yang ditoleransikan. Itu namanya under voltage. Jadi kalau under voltage itu tegangannya kurang dari atau sama dengan 90% ya. Yang mengalami kurang dari atau sama dengan 90% itu adalah tegangan RMS ya, tegangan RMS.
Kita lanjut ya. Yang berikutnya, permasalahan daya listrik berikutnya adalah sustain interruption. When the supply voltage has been zero for a period of time in excess of 1 minute, the long duration voltage variation is considered as a sustained interruption. Voltage interruption longer than 1 minute are often permanent and require human intervention to repair the system for restoration. Nah, jadi di sini ya yang disebut dengan sustain interruption atau interupsi yang bertahan ya. Nah, itu ketika tegangan suplainya menjadi nol ya untuk waktu yang lebih dari 1 menit ya. Nah, maka ya kalau tadi kan yang sebelumnya kita kategorikan sebagai long duration voltage variation ya. Nah, kalau sudah lebih dari 1 menit ya kita sebutnya sebagai sustain interruption ya. Nah, coba kita bandingkan dulu dengan tadi ya. Kalau under voltage ya penurunan tegangan RMS AC kurang dari 90 untuk lebih dari 1 menit ya. Kemudian kalau over voltage di atas 110 untuk durasi lebih dari 1 menit ya. Nah, tapi kalau ini mah tegangannya nol ya. The supply voltage has been zero. Ya, nol itu sebetulnya masuk under voltage ya. Karena kan dia kurang dari 90% ya. Kurang dari 90%. Tapi kalau sudah nol gitu ya. Eh, lebih dari 1 menit tidak lagi digolongkan long duration voltage variation ya. Tidak digolongkan sebagai under voltage lagi ya, tetapi sebagai sustain interruption. Kalau interupsi itu artinya tidak ada supply ya. Sustain interruption tidak ada supply. Nah, untuk kasus seperti ini ya, permasalahan seperti ini ya, kalau yang lain mungkin recloser ya bisa beroperasi secara otomatis. Nah, kalau ini butuh intervensi dari orang ya untuk mengembalikan ke semula. Nah, berikutnya short duration ya. Tadi kan kalau yang mana tadi long duration itu ya, kalau yang kategori long duration itu kan dua ini ya. Ya, long duration itu ada over voltage, ada under voltage. Nah, over voltage 110% lebih dari 1 menit, under voltage ya 90% kurang dari 90% lebih dari 1 menit ya. Nah, lalu ada sustain interruption yaitu 0 ya lebih dari 1 menit ya. Nah, berikutnya kalau tadi long duration ini short duration ya. Short duration voltage variation ya. Nah, ada interruption ya, yaitu a complete loss of voltage. Jadi 0 ya. Ini tegangan 0, tapi nanti kita lihat disebut saturation itu gimana gitu interruptionnya. Kalau tadi kan ada yang namanya sustain interruption. Nah, kemudian yang berikutnya ada voltage sag ya atau voltage dip, yaitu temporary voltage drop. Kemudian ada voltage swell ya. Ini sebetulnya ada nama voltage-nya ya. Voltage sag atau voltage dip ini adalah voltage swell, yaitu secara ringkas interruption itu a complete loss of voltage ya, jadi tegangan benar-benar hilang karena menjadi nol ya. Voltage sag atau dip itu temporary voltage drop, penurunan tegangan temporer. Swell voltage rises ya, temporary juga sama ya. Nah, ini adalah interruption ya, interruptionnya itu hilang sama sekali. Nah, ini di daerah sinilah terjadi yang namanya interruption. An interruption occurs when the supply voltage or load current decreases to less than 0.1 per unit for a period of time not exceeding 1 minute ya. Jadi tidak melebihi 1 menit ya. Kalau udah lebih dari 1 menit kan tadi sudah masuk kategori long ya. Jadi long duration ya, voltage variation. Kalau ini kalau kurang dari 1 menit ya, nah itu short duration kategorinya ya. Nah, jadi tiba-tiba saja turun gitu. Harusnya tegangan itu di sini gitu ya. Tiba-tiba turun.
Nah, itu kalau interruption itu sampai 0 gitu ya. Ya lebih tepatnya mah kurang dari 0,1 per unit. Nah, beda dengan voltage sag atau voltage dip. Kalau bahasa Indonesia disebut kedip tegangan. Nah, yaitu turun ya dia berada di antara 0,1 dan 0,9 per unit. Jadi di atas 10% ya, tetapi di bawah 90% ya. Tapi waktunya tetap harus kurang dari 1 menit ya di sini, dari setengah cycle sampai dengan 1 menit. Nah, yang disebut satu cycle itu ya satu periode ya. Kalau frekuensi listrik 50 Hz, satu periode itu 1/50. Kalau setengah cycle itu setengah ke 1/50 1/100 ya. 1/100 itu 0,01 ya. Jadi 0,01 menit ya. Nah, 0,01 menit menit 0,01 sekon ya, 0,1 sekon. Nah, ini untuk frekuensi sistem 50. Nah, jadi set ini tiba-tiba turun nih. Nah, turun nih. Ini berapa persen nih? 65 ya. Ini 0,65 nih. Lamanya dari ini ke sini gitu ya lah. Nggak nyampe 1 menit ya. Ini kalau di zoom gitu ya. Kalau secara total nah di daerah sinilah terjadi yang namanya voltage sag atau voltage dip. Jadi si tegangan mengalami penurunan ya sehingga nilainya antara 0,1 per unit sampai 0,9 per unit, waktunya kurang dari 1 menit. Kalau kurang dari 0,1 menit kan tadi kita sebut sebagai sustain interruption ya. Kemudian kalau swell kebalikan dari voltage sag ya. Jadi voltage swell atau swell is defined as an increasing to between 1.1 and 1.8 per unit in RMS voltage or current at the power frequency for duration from 0.5 cycle to 1 minute ya. Ini naik ya, ini mengalami kenaikan. Nah, ini nih. Kan kalau ini 1 per unit ini di atas ya. Ini adalah min 1 per unit, ini di atas. Nah, permasalahan kualitas daya listrik yang berikutnya adalah apa yang dikenal sebagai voltage imbalance ya. Voltage imbalance itu ketidakseimbangan tegangan ya. The maximum deviation from the average of the three-phase voltage or current divided by the average of three-phase voltage or current expressed in percent. Itu ketidakseimbangan beban ya. Ya, ketidakseimbangan tegangan. Berikutnya distorsi bentuk gelombang ya, distorsi bentuk gelombang. Adalah steady state deviation from an ideal sine wave of power frequency principally characterized by the spectral content of the deviation. Dah bentuk gelombang jadi tidak lagi sinusoidal ya. Nah, yang termasuk kategori waveform distortion ini adalah DC offset ya. Jadi adanya DC pada sinyal AC ya. Kemudian harmonik atau harmonisa ya. Interharmonik alias interharmonisa, notching dan noise. Berikutnya adalah voltage fluctuation ya. Yang disebut voltage fluctuation adalah systematic variation of the voltage envelope or a series of random voltage changes, the magnitude of which does not normally exceed the voltage range. Itu adalah voltage fluctuation. Kemudian voltage imbalance ya atau voltage unbalance. Tadi sudah ya sebetulnya ya itu the maximum deviation from average of the three-phase voltage or current divided by the average of three-phase voltage or current expressed in percent. Nah, contohnya di sini ada juga flicker ya, flicker, short term flicker sensation ya, ada long term flicker sensation ya.
Jadi kenapa disebut sensasi? Karena kita akan melihat lampu seolah-olah berkedip ya. Kita akan melihat lampu yang seolah-olah mengalami kedip tegangan atau berkedip. Nah, berikutnya permasalahan power quality yang berikutnya adalah power frequency variation ya. Nah, disebut dengan power frequency variation are defined as the deviation of the power system fundamental frequency from its specific nominal value. Nah, jadi di sini ya terjadinya deviasi atau penyimpangan ya dari frekuensi dasar dari 50 atau 60 Hz. Misalnya menjadi 50,2 atau menjadi 49,8 ya. Nah, itu namanya power frequency variation. Nah, itulah ya beberapa permasalahan kualitas daya. Nah, di antara beberapa permasalahan kualitas daya ini, nanti ada yang akan kita bahas secara mendalam, ada juga yang ya hanya kita bahas sekilas saja gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dilihat di sini, nanti yang akan banyak kita bahas itu adalah harmonik ya. Harmonik akan banyak kita bahas. Kemudian voltage seg ya. Nah, ini ya voltage seg atau voltage dip. Nah, ini voltage seg atau voltage dip. Karena kan voltage seg atau voltage dip ini ada yang sifatnya instan, ada momentary, ada temporary ya. Nah, bedanya instan, momentary dan temporary adalah dari segi waktunya ya. Dari berapa lama sih durasi gangguan tersebut terjadi ya. Nah, jadi yang termasuk ke dalam permasalahan ya, karakteristik fenomena elektromagnetik yang dikategorikan permasalahan kualitas daya itu ya jadi satu transient, dua impulsif, tiga oscillatory, empat short duration variation ya. Nah, kemudian untuk short duration variation sendiri ya ada instan, ada momentary dan ada temporary ya. Kemudian yang ketiga long duration ya terdiri dari interruption, under voltage, over voltage. Kemudian 4 voltage unbalance, 5 waveform distortion. Nah, ini waveform distortion itu ada DC offset, harmonic, interharmonic, notching dan noise. Lalu voltage fluctuation dan terakhir power frequency variation. Nah, itu ya di sini 7 ya permasalahan kualitas daya ya. Ini menurut standar IEC ya. Nah, bisa juga ini ya dilihat dari standar IEC ya. Nah, itulah ya materi perkuliahan kita pada kesempatan siang hari ini. Untuk materinya nanti Bapak share di grup ya karena apa namanya yang menyambung dari yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya tadi sudah Bapak kirim ya karena kelupaan yang minggu lalu ya jadi baru dikirim hari ini. Untuk hari ini insya Allah langsung dikirimkan sekarang ya beres kuliah. Nah, di sini memang pesertanya tinggal sedikit ya. Jadi meskipun dari daftar nama mahasiswa itu banyak ya, tetapi karena sebagian ya mengambil mata kuliah ini untuk memasukkan nilai MBKM ya. Jadi beberapa mahasiswa ya, saya lupa ada berapa belas ya, mungkin 12 kalau tidak salah. Nah, itu mengerjakan tugas independen MBKM ya. Nah, hanya nanti nilainya tetap masuk ke power quality ya. Jadi sudah izin sehingga kita kuliah ini tinggal 11 mahasiswa saja ya. Tapi tidak masalah gitu ya. Mau 1, 2 atau 100 mahasiswa ya kuliah tetap jalan seperti biasa. Nah, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kehilapan kekurangan. Salam untuk keluarga di rumah. Semoga semuanya sehat walafiat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.